Halo semuanya, kembali lagi bersama Tarifa Cinema. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Adapun yang sedang mendapat cobaan, semoga segera berhasil melewatinya. Sebelum menonton video kali ini, tidak lupa kami mengingatkan bahwa konten berikut ini adalah full spoiler. Jadi, bagi yang belum menonton filmnya dan tidak ingin terkena spoiler, bisa menonton filmnya terlebih dahulu. Tetapi jika teman-teman merasa tidak keberatan, silahkan menikmati sajian review film dari kami. Di video kali ini, kita akan membahas sequel kedua dari trilogi The Da Vinci Code yang berjudul Angels and Demons. Bagi yang belum menonton review film The Da Vinci Code, link ada di deskripsi ya. Film mengadaptasi novel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Dan Brown. Film ini disutradarai oleh Ron Howard dan rilis pada tahun 2009, masih dengan aktor Tom Hanks sebagai Profesor Robert Langdon. Oke, langsung saja ke filmnya. Di sebuah laboratorium akselerator partikel, seorang pastor bernama Silvano bersama dengan ilmuwan wanita bersama Vittoria sedang mengawasi percobaan pembuatan antimateri. Percobaan tersebut berjalan lancar dan menghasilkan 3 tabung antimateri terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Saat Vittoria ke ruangan Silvano, yang juga tempat tabung antimateri, tiba-tiba dikejutkan dengan Silvano yang sudah meninggal dan 1 tabung antimateri telah hilang dicuri. Di Harvard University, Profesor Robert Langdon sedang berenang ketika ia didatangi oleh polisi Vatikan bernama Claudio Vicenze. Vicenze menunjukkan sebuah gambar yang diketahui merupakan simbol ambigram dari Illuminati. Di kantornya, Langdon menduga bahwa ini ada hubungannya dengan kematian Paus Celestine V, dan Vicenze mengatakan bahwa 4 orang kardinal preferiti calon pengganti Paus telah diculik. Surat ancaman pembunuhan mereka dikirimkan bersamaan dengan simbol ambigram tersebut. Karena itu, Vicenze mewakili kepolisian Vatikan meminta bantuan Langdon untuk membongkar dalang dari kasus ini. Di Vatikan, tepatnya di Kapel Sistine, sedang berlangsung konklav untuk menentukan pengganti Paus Celestine V yang meninggal secara tiba-tiba. Konklav dihadiri oleh kardinal dari seluruh dunia. Langdon tiba di markas kepolisian Vatikan dan disambut oleh Kapten Olivetti yang kemudian diantarkan ke markas Swiss Guard. Swiss Guard mempunyai tugas yang berbeda dengan kepolisian Vatikan, ya kurang lebih seperti Pas Pampres. Di markas Swiss Guard, Langdon bertemu dengan Dr. Vittoria Vetra dan Komandan Richter, kepala pasukan Swiss Guard. Komandan Richter menunjukkan ketidaksukaannya kepada Langdon atas apa yang dia lakukan sebelumnya di film The Da Vinci Code. Di sana, Langdon dan Vittoria melihat video ancaman yang dikirim sang penculik. Dari bahasa ancaman yang digunakan, Langdon menyimpulkan bahwa pelakunya memang Illuminati. Di sini juga Langdon menjelaskan hubungan antara ancaman pembunuhan 4 orang preferiti dengan sejarah bahwa pihak gereja pernah menculik 4 orang ilmuwan Illuminati, mencap dada mereka dengan simbol salib, membunuh dan membuang mayatnya di jalanan sebagai peringatan untuk tidak mempertanyakan kekuasaan gereja dalam ilmu pengetahuan. Dan apa yang disampaikan penculik itu sama persis dengan sejarah yang dikatakan Langdon. Bedanya, hanya simbol yang akan digunakan merupakan simbol Illuminati. Peristiwa itu membuat Illuminati menjadi radikal, dan La Purga menjadikan Illuminati lebih kejam untuk menuntut pembalasan. Hingga akhirnya sekarang, mereka menggunakan antimateri, sebuah hasil dari teknologi, untuk menghancurkan gereja. Antimateri dapat menghasilkan ledakan setara 5 kiloton bahan peledak jika menyentuh sebuah materi atau benda secara langsung. Maka dari itu, dibuat tabung khusus sebagai tempat penyimpanannya. Langdon menyimpulkan bahwa keempat preferiti akan mati di jalur pencerahan, dan untuk mengetahui lokasinya, Langdon meminta izin akses ke arsip Vatikan. Namun, kepala Swiss Guard menolaknya, karena untuk mengaksesnya, butuh izin tertulis dari Sri Paus sendiri. Sementara, Paus sudah meninggal, dan gereja dalam masa sede vacante. Langdon pun kekeh dengan mengatakan bahwa selama masa sede vacante, Camerlengo lah yang menjadi otoritas sementara Vatikan menggantikan Paus, dan sang Camerlengo, Pastor Patrick, memberikan izin akses tersebut. Di gedung arsip, Langdon dan Vittoria mencari buku karangan Galileo untuk menemukan petunjuk lokasi gereja Illuminati, yaitu buku Diagram Kebenaran. Karena buku itu dianggap berisi penghinaan bagi gereja, sehingga Galileo menyelundupkannya keluar Roma dan dicetak di kertas papirus yang mudah hancur jika terkena air. Dengan tujuan, jika sewaktu-waktu tertangkap oleh gereja, pemilik buku tersebut tinggal membuangnya ke dalam air, dan mungkin itulah satu-satunya buku yang tersisa sekarang. Di saat yang sama, konklav dimulai seiring dengan disegelnya pintu ruangan konklav. Di tempat penyekapan para pastor, sang penculik bersiap menjalankan proses eksekusi. Di tengah upaya membaca petunjuk yang tersembunyi dalam buku Diagram Kebenaran, Vittoria merobek dan membawanya keluar karena dikejar waktu.
Di dalam mobil, Langdon, Vittoria, dan Kapten Olivetti bergegas pergi. Kapten Olivetti terkejut melihat sobekan buku yang tengah dibaca Langdon, dan diketahui bahwa petunjuk pertama adalah makam dari Rafael Santi, yang juga merupakan gereja tertua di Roma, Gereja Pantheon. Tibanya di sana, Komandan Richter memerintahkan anak buahnya menyebar dan memblokade area. Karena sangat ramai, Langdon dan Vittoria memutuskan masuk ke dalam untuk menghindari kepanikan massa dan mencegah penculik menyadarinya. Namun, di dalam gereja mereka menyadari bahwa gereja Pantheon bukanlah makam asli dari Rafael Santi yang dimaksud, dan yang dimaksud adalah kapel atau gereja yang pernah dibangun oleh Rafael Santi, yaitu Kapel Chigi, yang melambangkan elemen tanah. Tapi Komandan Richter enggan mengikuti petunjuk Langdon lagi. Akhirnya Langdon dan Vittoria menuju gereja tempat Kapel Chigi diantar Kapten Olivetti. Mereka bergegas lari mencari jalan masuk ke dalam gereja yang ternyata sedang direnovasi, dan yang berhasil masuk adalah Langdon dan Vittoria. Di dalam gereja, mereka berdua mencari Kapel Chigi ketika dikagetkan oleh Vincenzi. Akhirnya, mereka berempat dengan hati-hati mencari Kapel Chigi. Di Kapel Chigi, Langdon menemukan lubang iblis yang tutup lubangnya agak miring. Setelah diangkat, di dalam lubang ditemukan mayat Kardinal Ebner yang di dadanya telah dicap ambigram tanah. Sementara itu, di dalam ruangan konklav, para pastor memilih dirinya sendiri untuk menghindari adanya suara mayoritas, sehingga belum ada yang terpilih menjadi paus yang baru. Mereka menunggu para kardinal preferiti diselamatkan. Di Kapel Chigi, Komandan Richter datang terlambat dan marah-marah. Makanya, jadi orang kalau dikasih tahu tuh dengerin. Dia memerintahkan agar mayat Kardinal Ebner dikeluarkan dari lubang dan menyuruh anak buahnya membuat perimeter di sekitar gereja. Di sisi lain, Langdon yang sedang bersama Vittoria menyadari bahwa patung yang ada di kapel tersebut adalah buatan seorang anggota Illuminati, yang sebelumnya dikatakan bahwa ada seorang pematung Illuminati yang tidak dikenal, yang membuat 4 buah patung sebagai petunjuk ke gereja Illuminati. Dan di sini Langdon mengetahui nama dari pematung tersebut, sekaligus mendapat petunjuk lokasi kedua, yaitu tempat yang ada karya dari Bernini, pematung Illuminati yang dimaksud, dan lokasi tersebut mengarah ke lapangan gereja Saint Peter, karena Bernini lah yang merancang lapangan tersebut. Mereka semua bergegas ke lapangan Saint Peter, namun terlambat. Di tengah kerumunan massa yang begitu banyak, mereka menemukan Kardinal Lamasse tengah berdarah-darah. Di dadanya terdapat cap ambigram udara. Vittoria yang mencoba memberikan nafas buatan gagal setelah mengetahui bahwa paru-paru Kardinal Lamasse telah berlubang, sementara sang pembunuh menyelinap pergi. Di ruangan paus, terjadi pembicaraan serius mengenai surat yang ditinggal pembunuh tersebut yang sebelumnya diambil oleh Komandan Richter dari mayat Kardinal Lamasse. Isinya mengatakan bahwa paus meninggal bukan karena serangan stroke, melainkan dibunuh menggunakan obatnya sendiri. Di saat yang sama, Langdon memutuskan kembali ke gedung arsip untuk mencari petunjuk selanjutnya ditemani Letnan Chartrand. Kali ini, dia menuju ke ruangan arsip Bank Vatikan dan menemukan petunjuk ketiga yang berkaitan dengan lambang api karya Bernini, yaitu patung Saint Teresa dalam api. Namun tiba-tiba listrik padam dan mereka berdua terjebak di dalamnya. Mereka berusaha mendobrak kaca ruangan, menembakinya, namun gagal. Kaca itu tetap tidak pecah. Di saat hampir pingsan, tiba-tiba kaca itu pecah dan mereka berdua pun selamat. Di kantor Camerlengo, Vittoria sedang membaca buku harian Silvano. Vittoria menjelaskan kepada Camerlengo bahwa jika benar Paus overdosis obatnya sendiri, maka di area mulutnya akan menghitam. Karena penasaran, Camerlengo pun mengizinkan Vittoria melihat jenazah dari Sri Paus. Dan benar saja, tanda-tanda yang disebutkan Vittoria sudah terlihat. Namun sekembalinya ke kantor Camerlengo, Vittoria terkejut karena buku harian Silvano menghilang. Setelah keluar dari gedung arsip, Langdon memberitahu lokasi ketiga, yaitu Gereja Santa Maria della Vittoria, dan bergegas ke sana bersama dengan Kapten Olivetti dan Vincenzi. Di dalam mobil, Langdon mencurigai Komandan Richter merupakan anggota Illuminati sebagai imbas dari kejadian di gedung arsip. Tiba-tiba Camerlengo memasuki ruangan konklav dan mengabarkan berita terbaru tentang kematian Paus Celestine V. Hal ini membuat semua orang terkejut. Patrick meyakinkan semua kardinal bahwa Illuminati telah menyerang gereja dan mengajak semuanya untuk menghentikan konklav yang tengah berlangsung. Tapi keinginan itu ditolak oleh Kardinal Strauss. Patrick pun pergi dengan rasa kecewa. Langdon dan yang lainnya telah sampai ke tempat tujuan. Mereka mendobrak pintu gereja dan bergegas masuk. Namun betapa terkejutnya mereka menyaksikan Kardinal Guidera sedang digantung di atas api yang berkobar dan di dadanya dicap ambigram api. Di saat Langdon sedang berusaha menyelamatkan Kardinal Guidera, Kapten Olivetti dan Vincenzi terbunuh oleh sang pembunuh. Beruntung, Langdon berhasil melarikan diri, tetapi Kardinal Guidera menjadi korban ketiga.
Vittoria menerobos masuk ruangan Komandan Richter, karena ternyata dialah yang mengambil buku harian Silvano. Vittoria mulai mencurigai Komandan Richter di balik semua peristiwa ini. Di dalam gereja Santa Maria della Vittoria, Langdon memandangi patung Saint Teresa dalam api, yang menjadi petunjuk selanjutnya lokasi keempat yang berkaitan dengan elemen air, yaitu Piazza Navona. Langdon meyakinkan dua orang polisi untuk mengantarnya ke sana. Setibanya di Piazza Navona, mereka bertiga melihat sebuah mobil van yang mencurigakan, berhenti tepat di samping Piazza Navona. Namun, ketika dua polisi tadi mendekat, sang pembunuh langsung menghabisinya. Langdon berteriak ketika melihat Kardinal Bagia diceburkan ke dalam Piazza Navona. Terlihat si pembunuh memberikan salam kemenangan kepada Langdon dan kemudian pergi dari sana. Langdon berteriak meminta pertolongan, tapi tidak ada yang memperdulikannya. Dengan cepat, dia berusaha menolong Kardinal Bagia, tapi susah karena Kardinal Bagia terikat dengan pemberat. Langdon memutuskan menggunakan selang udara di dasar kolam sebagai bantuan pernapasan bagi Kardinal Bagia. Di saat kritis, akhirnya banyak orang yang datang menolong, dan Kardinal Bagia pun berhasil diselamatkan. Kardinal Bagia memberitahukan lokasi penyekapannya kepada Langdon, yaitu Kastil San Angelo. Semua polisi berpacu dengan waktu, bergegas mengepung Kastil San Angelo untuk menangkap pembunuh dan mengamankan bom antimateri yang dicuri. Di markas Swiss Guard, Komandan Richter diberitahu oleh Letnan Chartrand bahwa Kardinal Bagia berhasil selamat dan memberitahu lokasi penyekapannya, sementara Kapten Richter mengambil senjata dan bergegas pergi. Di Kastil San Angelo, Langdon melihat kalau patung-patung malaikat di sana menunjuk ke suatu arah. Langdon meyakini arah yang ditunjuk patung tersebut merupakan arah dari gereja Illuminati. Langdon mengajak semua orang mengikuti arah yang ditunjuk patung tersebut, dan ditemukanlah mobil van yang digunakan oleh sang pembunuh sedang terparkir dengan dua mayat polisi yang sebelumnya dibunuh. Karena mengira itu jalan buntu, para polisi memutuskan kembali dan mencari jalan lain. Namun Langdon dan Vittoria yang meyakini kalau di sanalah jalan masuk ke gereja Illuminati terus mencari petunjuk yang mungkin ada. Dan benar saja, ada lambang pentagram di lantai yang mengarah ke salah satu dinding, yang ternyata dinding-dinding itu ada lorong rahasianya. Langdon dan Vittoria menelusuri lorong tersebut dan mendapati penjara tempat mengurung para kardinal sebelumnya. Di tempat itu juga ada lorong rahasia yang terhubung langsung ke Vatikan. Mereka masuk lebih dalam lagi dan mendapati sebuah simbol di lantai yang mengarah ke sebuah pintu. Mereka pun segera memasukinya. Langdon dan Vittoria sibuk menggeledah ruangan untuk mencari tabung antimateri yang disembunyikan, namun tidak ditemukan. Tanpa mengetahui bahwa mereka sedang diawasi, Langdon malah menemukan kunci kelima yang ternyata mengarah ke Camerlengo. Saat Vittoria hendak memperingatkan Camerlengo, sang pembunuh muncul sambil menodongkan senjata dan meminta Vittoria membuang HP-nya. Setelah memberikan ancaman, sang pembunuh pun pergi. Dengan santai, ia menuruni tembok kastil menuju mobil yang sudah dipersiapkan oleh bosnya. Dan, boom! Mobilnya meledak dengan sang pembunuh tewas di dalamnya. Di ruangan Camerlengo, Komandan Richter mendatangi Camerlengo yang sedang berdoa dan mengunci pintunya dari dalam. Langdon dan Vittoria bergegas menuju Vatikan menggunakan jalan rahasia yang tadi ditemukan, yang ternyata jalan itu langsung tembus ke kantor Paus. Di kantor Paus, mereka bertemu Chartrand dan memberitahukan bahwa Camerlengo dalam bahaya. Bergegas, mereka bertiga ke ruangan Camerlengo. Tiba-tiba terdengar teriakan Camerlengo. Mereka mendobrak masuk dan mendapati Kapten Richter sedang memegang senjata, dan dada Camerlengo Patrick sudah dicap ambigram kunci Vatikan. Patrick berteriak bahwa Kapten Richter dan Uskup Besar Simeon adalah Illuminati, dan polisi pun menembak keduanya. Sebelum tewas, Komandan Richter menyerahkan sebuah kunci kepada Langdon. Tabung antimateri yang dicuri ternyata disembunyikan di makam Santo Petrus yang berada di bawah gereja, tetapi karena suhu di sana dingin, menjadikan baterainya lebih cepat habis, sehingga tidak mungkin dilakukan penggantian baterai. Patrick merebut tabung itu dan berencana membawanya terbang menggunakan helikopter. Di atas ketinggian, bom itu meledak dengan dahsyat. Efeknya membuat kerumunan di lapangan Saint Peter berantakan. Namun Patrick berhasil selamat dengan terjun menggunakan parasut. Tapi, karena beberapa benturan, dia pun pingsan. Orang-orang yang melihat tindakan Camerlengo terharu dan bangga. Mereka bersyukur dan bersorak karena Camerlengo berhasil selamat. Di dalam ruangan konklav, para kardinal berbeda pendapat mengenai pemilihan Camerlengo untuk menjadi paus berikutnya. Namun Kardinal Strauss tetap berpegang pada aturan yang sudah ada.
Di markas Swiss Guard, Langdon dan Victoria menggunakan kunci yang diberikan Komandan Richter tadi untuk melihat rekaman CCTV dan mengetahui dalang dari semua peristiwa ini adalah Camerlengo, bukan Illuminati. Di dalam rekaman, Richter membeberkan semua yang diketahui dari jurnal Silvano, bahwa Paus sendiri sebelumnya menyetujui penelitian partikel Tuhan, tapi Camerlengo menganggap sebaliknya. Ia merasa Paus telah mengkhianati gereja dengan mencoba menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan agama, dan terungkaplah peristiwa sebenarnya di ruangan Camerlengo. Para kardinal yang melihat rekaman itu terlihat sangat kecewa. Camerlengo mendatangi ruangan konklav setelah sebelumnya dijemput oleh Swiss Guard. Namun, Patrick melihat tatapan aneh dari para kardinal dan semua yang ada di situ. Dia menyadari bahwa semuanya telah terbongkar. Patrick yang tadinya senang karena mengira rencananya untuk menjadi paus berhasil, memutuskan untuk pergi dari ruangan konklav. Chartrand dan para Swiss Guard mengikutinya. Karena terbocok, dia berlari ke makam Saint Peter dan membakar diri di sana. Asap putih terbang dari cerobong asap ruangan konklav, dan Kardinal Bagia terpilih menjadi paus yang baru. Dia menggunakan nama Lukas sebagai nama kepausannya, karena beliau seorang dokter, dan juga sebagai isyarat tidak ada kesenjangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan Kardinal Strauss ditunjuk sebagai Camerlengo yang baru. Bersamaan dengan itu, Vatikan mengumumkan kematian Camerlengo Patrick karena luka dalam yang dialami ketika penyelamatan Vatikan dari bom antimateri. Sebagai ucapan terima kasih, Camerlengo Strauss memberikan buku Diagramma Veritatis atau diagram kebenaran karya Galileo untuk penelitian Langdon dan meminta mengembalikannya ketika Langdon sudah meninggal. Kardinal Strauss juga meminta Langdon menggunakan bahasa yang lembut ketika mengerjakan tulisannya. Film diakhiri dengan Paus Lukas yang mengangguk ke arah Langdon dan Victoria. Lalu Paus berjalan ke balkon untuk menyambut orang-orang yang telah menunggunya di lapangan. Oke, demikian rangkuman alur film kali ini. Jika ada kekurangan, kami memohon masukan dan kritikan yang membangun. Jika teman-teman ada request film yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Tonton video dari kami. See you next video. Assalamualaikum.